Aminah. Karena sayang, karena cinta, Aminah melepaskannya. Maka berangkatlah Halimah dengan bawa bayi Muhammad. Begitu nyampe ke tendanya, Halimah langsung tuh bersemangat, berbuih-buih nih, bercerita kepada Abu Du'aib. Ini sekalian pelajaran lain dari Abu Du'aib dan Halimah tentang keharmonisan rumah tangga. Bagaimana Halimah bisa menceritakan semuanya kepada suaminya, dan bahwa suaminya pun juga selalu mendengarkan ketika istrinya bercerita. Orang kalau deket tuh sama Allah Subhanahu wa taala pinter, teman-teman sekalian, ngerti bagaimana caranya harus menjalani kehidupan. Gitu kan? Yang laki-laki juga begitu gitu kan. Kalau dekat sama Allah Subhanahu wa taala, dia tahu caranya memperlakukan perempuan. Sebab katanya Nabi Muhammad SAW tentang perempuan, la yukrimuha illa karim wa la yuhinuha illa lain. Enggak ada yang bisa memuliakan perempuan kecuali laki-laki yang mulia, dan tidak ada yang bisa menghina perempuan kecuali laki-laki yang hina. Gitu. Abu Du'aib memuliakan Halimah. Memuliakan Halimah. Padahal ini 1500 tahun yang silam. Di saat banyak laki-laki membunuhi anak-anak perempuan mereka, di saat banyak laki-laki yang menghina kaum perempuan, Abu Du'aib adalah seorang laki-laki santun, laki-laki penuh kasih sayang yang memperlakukan istrinya, anak-anak perempuannya dengan penuh kasih sayang. Akhirnya Halimah pun kemudian bercerita. Habis cerita, kemudian Halimah cerita juga tuh yang bagian dia menyusui dan Nabi Muhammad tidak mau menyusui yang sebelah kiri, sambil diraihnya anaknya, kemudian dia susui dengan yang sebelah kiri. Gitu ya. Jadi Nabi itu memang luar biasa banget. Jadi sekalian, nggak lama kemudian Abu Du'aib pergi ke untanya untuk mereka berusaha perah susu untanya gitu ya. Dan dia pun begitu nyampe ke sana, wah subhanallah gitu ya. Kalau ada bahasa subhanallah belum ada zaman itu. Wah, luar biasa nih. Banyak banget dapat air susu, mereka pun kenyang, Halimah kenyang, Abu Du'aib kenyang, gitu kan ya. Semuanya kenyang. Katanya Halimah, malam itu adalah malam kami tidur dengan paling lelap dari sejak berminggu-minggu sebelumnya. Itu malam semuanya tidur dengan lelap banget, karena mereka tidur dalam keadaan sudah kenyang semuanya. Pagi-paginya pulang dong ke Taif. Ini kan masih di Hudaybiyah. Pulang nih ke Taif. Itu Abu Du'aib bawa anak mereka, gendong anak mereka, Halimah gendong Muhammad. Abu Du'aib naik unta, Halimah naik keledai, teman-teman. Keledainya begitu, ini kan rombongan nih semuanya nih 70 nih, semuanya juga yang perempuan-perempuan naik keledai, yang laki-laki naik unta gitu kan. Dan mereka semuanya peraturannya kayak gitu, yang laki-laki bawa anak mereka, karena kan anaknya kan udah punya bonding tuh sama bapaknya, ya kan. Nah sementara yang anak-anak baru ini kan anak-anak yang mereka ambil, nah itu kan anak ASI nih ya, anak air susu ini kan masih punya ininya kan baru sama ibunya nih, ibu susunya gitu. Jadi mereka bawa anak-anak yang baru mereka susuin. Mereka naik keledai gitu. Jadi sekalian, tuh udah siap semuanya tuh. Mereka pun mulai jalan. Begitu Halimah naik, keledainya kenceng jalannya. Padahal waktu berangkat tuh keledai Halimah yang paling belakang, paling buntut. Itu jalannya tiba-tiba kenceng banget. Halimah tuh nyusulin semuanya nih, sampai kayak sampai bingung gitu kan. Halimahnya bawa bayi Muhammad nih, keledainya jalannya cepet banget gitu. Sampai akhirnya yang paling depan keledainya bersama 70 keledai-keledai yang lain, keledainya Halimah nih yang paling depan, cepet banget gitu. Sampai orang-orang pada noleh gitu kan, siapa sih nih? Halimah nih ngebut bener. Sampai mereka kemudian pada teriak-teriak gitu, Halimah keburu beli keledai baru. Kata Halimah, enggak nih keledai yang lama nih. Keledai yang lama, kamu kan jalannya lambat banget. Oh saya juga lagi heran nih. Bahasanya gini. Sampai kemudian nyampe lah mereka di Taif. Itu bayi Muhammad tiap hari dikerubungin saudara-saudaranya. Halimah tuh anaknya banyak.
Tiap hari tuh kerjaannya tuh ngerubungin bayi Muhammad. Seneng, girang, semuanya tuh pada bahagia gitu. Mana bayi ini nih, yang satu ini nih bayi ajaib gitu. Tumbuhnya cepet banget. Seminggu kayak pertumbuhan bayi sebulan. Jadi 4 minggu udah bisa guling-guling. Kayak anak umur 4 bulan. Itu kan umur 9 minggu udah mulai bisa duduk. Umur 12 minggu udah mulai bisa jalan, teman-teman. Nabi Muhammad alaihissalam itu umur 6 bulan udah mulai ikutan gembalain kambing barengan sama saudara-saudaranya gitu. Karena kan 6 bulan umur berapa minggu tuh? Udah pokoknya tumbuhnya tuh cepet banget gitu. Udah bisa ngomong. Umur 6 bulan tuh udah bisa ngomong, udah bisa jalan-jalan gitu. Lari-lari barengan sama saudara-saudaranya ikutan. Saudaranya yang gembalain kambing, dia pun ikutan gembalain kambing. Makanya ada cerita kan Nabi Muhammad kan lagi di belah dadanya kan di tempat penggembalaan kambing. Itu umur berapa menurutmu? Nabi Muhammad itu kan dibalikin saat umur 2 tahun. Teman-teman, tapi itu udah gembalain kambing. Anak umur 2 tahun mana yang udah dibelah dadanya dan udah memang umur 2 tahunnya Nabi Muhammad tuh udah kayak umur 6 tahun, teman-teman, udah gede gitu. Baginda kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, ajaibnya waktu itu tuh musim paceklik seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi rumput-rumput tuh banyak pada kering gitu. Sedikit aja rumput-rumput yang masih pada hijau. Nah, sementara kambing-kambing kan nyarinya kan rumput-rumput yang hijau-hijau. Nah, itu subhanallahnya kambing yang Nabi Muhammad ngebalain, maksudnya yang barengan sama saudara-saudara yang ngebalain kambing, Nabi ikutan juga gitu ya. Ya ikutan buat main-main, ikutan buat lari-larian gitu. Itu kalau pulang kambingnya gemuk-gemuk. Kambingnya gemuk-gemuk. Sementara kambingnya tetangga-tetangga pulang kurus-kurus. Sampai tetangga-tetangganya pada bilang kayak begini, nah dengerin nih. Ntar kalau kamu gembalain kambing, ikutan loh sama kambingnya Halimah. Biar kambing kita gemuk-gemuk juga kayak kambing dia. Iya mah, katanya gitu kan. Udah nih, gembalain kambing, tetep aja tuh. Gembalainnya udah sama tempatnya. Kambing Halimah pulang gemuk-gemuk, kambingnya tetangganya pulang kurus-kurus gitu kan. Dia bilang, nih kenapa sih nih? Mereka nggak tahu masalahnya bukan merumputnya, masalahnya bukan sama kambingnya, tapi masalahnya dengan seseorang yang ikut menggembalakan kambing tersebut. Baginda kita Nabi besar Muhammad itu nabi tuh dari sejak zaman dulu. Tiap nabi di mana aja Allah akan pandang semua yang ada Nabi Muhammad di situ dengan pandangan penuh rahmat, dengan pandangan penuh kasih sayang.